dipersembahkan oleh Dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita masih ngobrol terkait bagaimana aging, hiperpigmentasi, dan juga bagaimana sih sebetulnya treatment yang cocok untuk masyarakat Indonesia yang begitu beragam dan unik, dan masih bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Dokter Bimi, bagaimana sih sebetulnya Mimi Estetik ini melihat perkembangan kebutuhan estetik dan wellness di masa depan? Tentu kan tadi Pak Moses, Pak Edi udah menyebutkan bahwa teknologi semakin matang dan semakin terbarukan. Berarti ini semakin cerah ya masa depan. Benar, masa depannya lebih cerah ya. Kan teknologinya makin canggih. Ya. Jadi saya melihat ke depannya itu sebenarnya lebih ke personal, terus preventif sama menyeluruh. Yang tadi saya udah mulai singgung sedikit ya. Personal itu kan setiap pasien kan beda-beda kebutuhannya. Anda datang ke saya dengan orang lain datang ke saya kan kebutuhannya beda. Nah, Anda datang ke saya dengan keluhannya apa? Itu yang saya cari, kemudian itu yang saya treatment sesuai dengan kebutuhan, jadi personal. Nah, kedua adalah secara preventif. Nah, orang yang datang ini kan belakangan udah lebih banyak yang lebih muda, yang udah lebih sadar. Jadi keluhannya yang belum parah banget, dia sudah mengeluh, kita udah memperbaiki, itu hasilnya akan lebih sempurna dibandingkan yang memang udah rusak ya, kan lebih butuh waktu lebih lama. Yang ketiga itu lebih menyeluruh. Menyeluruh itu artinya secara luar dan dalam. Jadi cantik itu bukan hanya dari tampilan luar, dari kulitnya aja, tapi juga tampilan dalam. Nah, tadi yang kita sebut untuk edukasi untuk orang awam itu perlu untuk bagaimana hidup sehat. Nah, kalau hidup sehatnya bagus, otomatis dalamnya bagus, pasti tampilan luarnya akan lebih bagus. Komprehensif ya dok, ya, benar. Dari dalam dan juga tampilan dari luarnya. Pak Edi, bagaimana sebetulnya Mers Estetik ini melihat masa depan industri anti-aging di Indonesia? Promising karena semua orang semakin sadar, semakin mau juga berlomba-lomba untuk terlihat sempurna begitu Pak Edi. Ya, ini kalau kami melihat di Indonesia gitu ya, dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih dan saat ini sangat paham terhadap betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan kulit itu. Berbeda banget dengan beberapa tahun yang lalu kalau saya bilang. Jadi di Indonesia dengan penduduk 280 juta ini adalah edukasi seperti ini sangat penting sehingga ke depan kita tumbuh bersama gitu untuk estetik ini gitu. Jadi seperti itu sih sebenarnya ya. Tumbuh bersama. Jadi 280 juta ini terlihat good looking semua ya, bukan hanya beramah tamah yang terbaik di dunia begitu. Dokter Farah, seberapa penting edukasi menurut Anda kepada masyarakat ini tentang skin health dibanding dengan treatment yang instan? Karena kalau kita dengar instan cepat, satu kali treatment langsung sempurna, cantik, ganteng. Bagaimana tuh edukasi yang seperti itu dok? Tentu saja saya sangat mendukung ya apa yang tadi disebutkan oleh Dr. Mimi dan Pak Edi, bahwa kita tidak bisa dengan sesuatu yang instan, karena ini investasi. Semua investasi ini kita bilang investasi jangka panjang ya, tentu saja tidak ada yang instan. Kemudian edukasi itu sangat-sangat penting. Untuk apa? Mengurangi selain problem-problem di depannya, juga kita lebih mengutamakan kesehatan sekarang. Kesehatan kulit itu nanti tampilannya juga akan lebih baik. Oleh karenanya tadi kita lihat tidak hanya operator yang handal, tadi dokter memperbaiki pasien berdasarkan kondisi kulit atau kebutuhannya. Yang kedua, teknologi yang kita adaptasi juga harus diketahui secara luas dengan memberikan edukasi tadi. Contoh, kita lihat di podcast-podcast. Untuk melakukan treatment laser kita harus persiapkan dulu kulit pasiennya. Edukasi seperti itu akan dijelaskan oleh dokter yang berpengalaman apakah kulitnya sudah siap. Kemudian lasernya itu digunakan untuk kasus yang kita sebutkan untuk ini adalah hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasinya karena apa? Cocokkah dilakukan laser? Dan laser yang kita adaptasi itu adalah laser yang sudah puluhan tahun dipergunakan dan secara global di dunia. Jadi kita pasti memastikan energinya itu stabil. Salah satu teknologi yang kita adaptasi adalah PicoWay, yaitu picosecond laser. Itu adalah laser tercepat ya. Jadi kita perlu edukasi ke pasien bahwa ini adalah teknologi yang dipergunakan saat ini di dunia modern estetik untuk mengatasi hiperpigmentasi. Dan kita pastikan energinya stabil. Jadi
Jadi nggak usah takut, tapi tetap harus di-assessment dulu sama dokternya. Dokternya begitu ya. Jadi Dokter. yang instan-instan jangan dulu ya, karena harus disiapkan dulu kulitnya ya dok ya. Betul, betul. Karena pengennya langsung treatment di laser sekarang, besok langsung kinclong gitu nggak bisa ya dok Ya ya? nggak mungkin dok. Karena kan kalau berilnya yang rusak ya, yang ada perlukaan pengelupasan juga belum tentu bisa di laser. Jadi edukasi itu penting, makanya orang harus datang ke dokter untuk konsultasi dulu sebelum kita laser. Oke, Seperti itu yang itu. paling penting. Pak Moses, tentu kan teknologi estetik ini kan diprediksi akan terus juga berkembang begitu ya. Tadi Anda melihat bahwa memberikan opini bahwa teknologi ngejar apa yang diinginkan market begitu ya. Jika memang inovasi seperti apa yang kemungkinan akan menjadi tren berikutnya nih, yang bocoran dikit lah untuk di-spill ke para pemirsa, apa tren berikutnya nih di dunia teknologi estetik dan wellness ini? Ya, trennya selalu ikut demand pasien. Oke. Ya, selalu ikut yang ini. Ya, karena biasanya di perusahaan-perusahaan manufacturer mereka investasi untuk di orang-orang demand. Ya, demandnya selalu di sini. Semua mereka mau menjadi lebih cantik. Ya. Semua mau. Ya. Ya. Tapi ada di alasannya banyak, tidak bisa ke klinik. Ya. Ya, ada sibuk, takut sakit, ya tidak mau ya seperti itu. Ya, tapi saya mau sarankan konsultasi dulu, karena sekarang pilihannya semakin banyak. Ya, kalau takut ini pain itu sakit-sakit, dokter-dokter juga mereka selalu ya belajar dan training ya seperti itu. Jadi mereka sudah ada di teknologi dan produk yang baru, jadi mereka bisa sarankan produk yang ini tidak sakit. Ya seperti itu. Ada di cara metode dan pilihannya banyak. Ya, dan mungkin ada banyak orang saya sudah bilang itu downtime. Mereka takut banget karena kalau di wajahnya itu merah-merah setelah treatment itu bagaimana ya untuk meeting saya harus kembali ke working seperti itu. Tapi ada caranya banyak. Ya, jadi konsultasi dulu. Nanti sekarang sudah di trennya no pain, no downtime sudah ada. Kalau gitu dan mereka di depan lebih efek, no downtime, no pain, lebih efek. Wow. Ya, tadi Dr. Farah bilang di instan itu sulit. Ya, kalau pigmentasi sangat sulit. Ya, kalau di pico laser di pigmentasi harusnya di 5 kali, 10 kali, di downtime-nya 1 minggu, 2 minggu seperti itu, dan 2 bulan, 3 bulan seperti lama sekali. Ya, ya. Tapi kalau di lifting untuk kolagen ada instant effect. Yang itu saya sudah bilang di monopolar RF Oligio itu instant effect. Instant effect. Iya, iya. I assign for that. Iya, iya. Langsung handle. Oke, saya sekali memang durasi kita terbatas, tapi saya ingin minta saran dari masing-masing terkait sebetulnya pesan singkat untuk masyarakat Indonesia, Bapak Ibu, tentang aging, hiperpigmentasi, dan pentingnya merawat kesehatan kulit. Mungkin kita dari Pak Moses dulu, apa pesan untuk masyarakat Indonesia, Pak Moses? Saya sudah di sini 14 tahun dan Wow. saya sangat surprise karena setiap tahun ini berkembang cepat banget dan orang edukasi juga naik-naik cepat. Ya, jadi sekarang social media itu juga ya berkembang banget. Ya, dibandingkan negara yang lain, Indonesia lebih aktif. Ya, dibandingkan Korea, kalau di Instagram, TikTok itu lebih aktif. Jadi mungkin informasinya ya lebih cepat. Jadi saya mau bicara ya belajar, ya harus belajar. Ada dokter tapi sendiri juga harus belajar dan bisa dapat informasi yang bagus dan bisa menjadi lebih cantik, lebih sehat. Ya itu. Banyak informasi, lebih cantik dan lebih sehat. Dokter Farah, apa pesan untuk para masyarakat Indonesia? Silahkan dok. Jadi tadi hiperpigmentasi, kekenduran itu merupakan salah satu tanda penuaan. Tapi menua itu juga sesuatu yang privilege. Tapi menua dengan kulit yang sehat itu sebenarnya pilihan. Jadi kulit itu adalah investasi jangka panjang, jangan cari treatment instan yang kita tidak tahu keamanannya. Harus pastikan dokter pengerjanya atau operatornya berpengalaman dan juga teknologi yang dipakai itu sangat aman. Aman, cek backgroundnya siapa yang mau ngerjain begitu ya dokter ya. Pak Edi,
Silakan Pak Edi. Sudah banyak kan yang disampaikan tadi ya. Tetapi dari MERS, saya dari MERS itu untuk masyarakat Indonesia, konsumer Indonesia, saat ini seperti tadi Pak Moses bilang, sangat aktif di sosial media, banyak informasi, banyak produk yang available. Pesan saya adalah selalu pilih yang aman gitu ya. Jadi pilihlah treatment yang aman karena bagaimanapun inilah tentang treatment untuk wajah kita, untuk kulit kita. Jadi seperti itu. Jadi pilih kliniknya yang dokternya memang sudah qualified, training, memang selalu fokus pada quality dan safety. Ya, kemudian didukung oleh teknologi yang memungkinkan hal itu. Ya, seperti Ultherapy Prime tadi yang saya sampaikan, visualisasi bagaimana dokter bisa melihat di mana treatment itu dilakukan. Nah, itulah faktor keamanan yang terjadi. Kalau kita nggak bisa melihat lapisan kulitnya, kemudian treatment, ya mungkin ditembak di mana aja dan itu mungkin akan menjadi risky. Baik. Jadi seperti itu sih. Seperti itu ya Pak Edi, dari Pak Moses, Dokter Farah, Pak Edi. Ini bagaimana pesan dari Dokter Mimi dan juga mungkin sekalian merangkum. Kalau saya rangkum ya mungkin jangan tergiur dengan hasil instan dengan harga murah, tapi yang kita pentingin adalah hasil dan juga keamanan untuk jangka panjang. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dokter Mimi, Pak Edi, Dokter Farah, Pak Moses. Terima kasih. Ini pasti banyak sekali yang berbondong-bondong siap treatment karena ini investasi jangka panjang untuk aman, no downtime, no pain, sampai nanti akhirnya instant effect. Itu dia yang ditunggu. Terima kasih sekali lagi, senang sekali berbincang dengan Anda semua. Dan pemirsa, itu tadi 30 Minutes with Mimi Aesthetic and Wellness bersama saya Iqbal Switami Harja. Kita bertemu di 30 Minutes berikutnya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh